Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya Mang Budi dalam acara ngobrol ke berita terkini, berita-berita terbaru terviral ya. Pada episode kali ini sengaja kemarin ada berita menarik yang diangkat di sebuah media massa ya, di online. Nanti seperti biasa kita berikan linknya di depan gitu loh. Dan orang yang kebetulan saat itu menjadi viral ya, menjadi viral itu sekarang ada di sebelah saya. Beliau adalah Kang Boyke Lutfiana Sahrir SH MH. Keren banget ininya Kang, gelarnya Kang. Dia. Beliau adalah Ketua Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat ya. Jadi pekat. Nah, gini. Oke. Assalamualaikum Kang. Selamat datang di studio Pindai TV Kang. Waalaikumsalam. Gitu ya. Sengaja saya mengundang Kang Boyke kemarin itu karena memang ini menarik sekali. Kemarin Kang Boyke mendatangi gedung rakyat, gedung DPR di Jabar ya, bertemu dengan komisi berapa kemarin Kang? Satu. Komisi 1 ya, Kang Abdi ya. Kebetulan sebetulnya Kang Abdi juga saya undang hadir pada hari ini, tapi beliau memang sibuk gitu, tapi tidak apa-apa, kita langsung bertanya kepada Kang Boyke. Kang Boyke, ada apa sih kemarin jalan-jalan bertamu ke gedung Dewan tuh Kang? Iya, jadi yang kita lakukan pada hari Jumat itu, setelah Jumatan tepatnya, pada prinsipnya kita ingin melaksanakan amanat undang-undang, yang mana organisasi masyarakat atau sebuah kelompok itu diberikan amanat sebagai peran serta masyarakat. Ya, siap. Bisa sebagai sosial kontrol atau membantu kinerja pembangunan pemerintah dalam segala lini. Oke, siap. Nah, hanya bertepatan hari Jumat itu kita porsinya sebagai sosial kontrol, di mana kita mengkritisi kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang keputusan Gubernur tentang tim akselerasi pembangunan atau yang dikenal TAP. Jadi kita ingin mengirimi mengetahui dari wakil rakyat tentang pendapat maupun pengetahuannya tentang keberadaan TAP. Siap. Karena kita sudah mengirim surat juga ke beberapa dinas ya, untuk ada beberapa hal yang ingin kita ketahui, tapi sampai hari ini belum direspon ya. Alhamdulillah teman-teman di wakil rakyat merespon kita dan menjadwalkan gitu. Meskipun seharusnya hari Senin, hanya tertunda beberapa hari jadi hari Jumat. Siap. Tapi yang penting bertemu Kang. Ya. Siap. Ya. Terus apa tuh Kang yang akan terima laporan atau yang akan laporkan tuh seperti apa sih Kang? Ya. Jadi pada prinsipnya kita tidak melaporkan atau tidak mengadu gitu ya, tapi kita membicarakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap Ormas Pekat DPW Jawa Barat ini terhadap keputusan gubernur, dan kita ingin ditindaklanjuti dong dari mana sikap yang kita buat. Gitu. Memang kehadiran kita kemarin ini bukan menjadi oposisi dengan wakil rakyat, teman-teman di DPRD sana, tapi kita menjalankan protap maupun tata cara bagaimana menyampaikan aspirasi. Siap. Kita punya wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang bisa menyampaikan, menjadi fasilitator maupun jembatan dengan pihak eksekutif. Gitu. Dan itu fungsinya. Iya, gitu. betul. Bukan kita tiba-tiba datang ke eksekutif. Meskipun itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kita di sini mencoba memporsikan teman-teman legislatif dan teman-teman eksekutif. Jadi biar selaras. Betul. Gitu. Mantap. Gitu. Nah, jadi Akang ingin kayak semacam hearing lah mungkin ya, hearing tentang keberadaan TAP itu. Memang ada letak kesalahan TAP menurut versi Akang? Kalau
letak kesalahan TAP dalam konteks penyalahgunaan wewenang, saya menduga. Nah, kan? Jadi kita menduga. Gitu. Tapi kalau berbicara keberadaan TAP secara legal standing, ya kan, atau kedudukan hukumnya, saya meragukan. Gitu. Kenapa kita meragukan? Ya kan? Karena menurut kacamata pandangan teman-teman Ormas Pekat di Jawa Barat ini, karena kita pun mengkaji, ya kan, dengan teman-teman di bidang pemerintahan dan pembangunan, di Biro Hukum dan HAM kita mengkaji tentang TAP ini. Nah, TAP ini kan dibentuk melalui keputusan gubernur, yang mana keputusan gubernur itu sifatnya individual. Jadi tidak harus melaksanakan rapat-rapat maupun kesepakatan. Beda dengan Pergub. Ya. Nah, itu harus disahkan melalui DPR, karena harus dirapatkan dan sebagainya. Kalau Kepgub ini jadi pengangkatan sepihak lah ya. Gitu. Nah, di mana Kepgub tentang TAP ini ya kan tahun 2018 ya kan diberdirikan. Dan menurut SK-nya ya kan itu bisa lihat di download lah gitu ya, Kepgub gubernur ya kan tentang TAP. Ada beberapa pertimbangan tentang masalah undang-undang. Salah satunya undang-undang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Ya kan? Apa itu isinya, Kang? Boleh sedikit dikutip. Ya, yang mana memang di dalam Undang-Undang Pemda itu menurut kita ya kan ada beberapa pasal ya kan yang memang tidak selaras dengan keadaan TAP gitu loh, ya kan? Tidak selaras dengan keberadaan TAP, ya kan? Tapi kalau kita berbicara kemarin hasil audiensi, ya kan dihadiri juga oleh Biro Hukum, Biro Hukum Ibu Nurul kalau tidak salah, ya kan, dan beliau sebagai kabag perundang-undangan, beliau menjelaskan bahwa legal standing TAP itu berdasarkan Pergub 76 tahun 2018 ya kan? Tentang pedoman tata hubungan kerja staf ahli. Jadi memang menurut beliau staf ahli itu bisa membuat tim untuk membantu gubernur lah. Nah, jadi beliau itu lebih condong tentang Pergub 76 itu, ya kan? Gitu. Jadi legal standingnya di situ. Tapi kalau menurut saya lupa lagi lah ya namanya. Tapi beliau memang sudah pensiun di Biro Hukum. Dulu pernah diwawancarai di YouTube, ya kan? Kalau TAP itu landasannya hanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, di mana ada pasal tentang peran serta masyarakat. Peran serta. Gitu. Tidak berbicara Pergub. Iya, terlalu jauh ya. Ya, jadi berbicara tentang peran serta masyarakat, ya kan, di Undang-Undang 23 itu. Tapi ketika kita amati, ya kan, Undang-Undang 28 tahun 2014, ya kan, tentang Pemda itu, ada beberapa pasal yang memang tidak selaras yang tadi saya bilang. Contohnya seperti pasal 58 tentang penyelenggaraan pemerintahan. Di situ asasnya harus keterbukaan, akuntabilitas, ya kan gitu. Terus dalam artian kegiatan-kegiatannya harus jelas. Jadi kebijakan kepala daerah itu harus terbuka, ya kan, tidak menguntungkan sebelah pihak, ya, tidak menguntungkan pihak-pihak kelompok maupun hal yang lain. Terus ada pasal 76 kan, pasal 76 ya di Undang-Undang Pemda itu tentang kepala daerah dilarang. Nah, kepala daerah itu dilarang membuat kebijakan, ya kan, atau keputusan yang bersifat menguntungkan kroni, kelompok, keluarga, pribadi, gitu ya. Nah, kenapa saya
membicarakan hal itu karena ketika kita melihat ya kan di TAP ini Personilnya. strukturalnya ya ya, kan, maupun orang-orangnya itu sudah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemda ya kan, pasal 76 ya, bahwa kepala daerah dan wakil dilarang menguntungkan kebijakan maupun keputusan tentang keluarga, kroni, ya kan gitu. Sementara di dalam tubuh-tubuh itu, dalam struktur TAP sendiri di situ, ya ada nggak usah saya bilang kelompok tertentu, tapi silahkan lah orang bisa menilai, ya kan, siapa ketua TAP hari ini, ya kan gitu. Terus apakah ada keluarga dari Pak Gubernur ada di situ, kan begitu. Berarti menurut saya beliau sudah melanggar pasal 76. Jadi oke pemirsa, nanti kita perlihatkan juga struktur TAP yang ada yang dibentuk tahun 2018 kemarin oleh Bapak Ridwan Kamil, siapa saja di itu, nanti kemudian akan kita berikan tanda juga gitu. Itu siapa berdasarkan informasi dari Akang ya Kang. Siap gitu. Oke, Kang. Itu berarti sudah menyalahi aturan. Ada apa lagi sih Kang di dalam tubuh TAP menurut versi Akang nih istilahnya mah TAP ini ketika zaman Gubernur lama juga ada. Betul. Ada ya Kang ya, ketika zaman harus kita sebutkan eranya Pak Ahmad Heriawan itu ada. Itu untuk membantu memang percepatan pembangunan Jawa Barat. Nah, dalam hal ini juga TAP sekarang makanya merujuk mungkin pada yang lalu, akhirnya sekarang pun dibentuk. Nah, apalagi sih Kang selain tadi untuk kroni. Sekarang gini, kita ini punya website ya kan, tentang JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prop Jabar, JDIH Provinsi Jawa Barat. Di dalam JDIH ini semua produk-produk hukum, Perda, Pergub, Kepgub, pokoknya berkaitan tentang hukum di Jawa Barat, itu harus di-upload di JDIH. Nah, sekarang kita bisa cek, ya kan? Nggak tahu kalau setelah saya audiensi dengan anggota DPR dan dari Biro Hukum, apakah sudah diupload, apakah belum? Setahu saya sebelum saya audiensi dengan pihak Dewan dan Biro Hukum, di JDIH itu tidak ada Kepgub tentang TAP. Malah Kepgub yang lain. Kenapa Kepgub TAP tidak pernah dimunculkan di JDIH? Gitu kan, kita bertanya dong. Itu seharusnya itu kan sebuah bentuk produk yang sudah dihasilkan oleh Pak Gubernur ya. Tetapi khusus untuk TAP itu tidak dimunculkan. Tidak ada, malah ada Kepgub yang lain gitu. Jadi itu kan memunculkan tanda tanya atau pertanyaan ya kan. Mungkin bagi sekalangan masyarakat yang tidak tahu JDIH apa ya kan, terus fungsinya apa. Mereka akan mengabaikan hal itu. Tapi seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan seluas-luasnya informasi tentang publik. Ya kan? Mau itu tentang peraturan, mau itu tentang struktural, mau itu tentang apapun, harusnya di-share-kan. Ya, jangan di-share-kan itu tentang hal-hal yang saat ini, saat ini tentang COVID. Mereka memunculkan saja tentang COVID. Nah kalau nggak ada COVID, mereka memunculkan apa? Gitu. Jadi peraturan-peraturan itu harus diperlihatkan biar masyarakat tahu. Betul. Nah ini kan tentang TAP ini di Kepgub yang dimunculkan di JDIH tidak ada. Keputusan Gubernur nomor sekian tahun 2018 tentang TAP tidak ada. Betul. Gitu. Betul. Itu salah satunya Kang, selain yang tadi ya kan. Nah yang keduanya ya kan, saya pernah membaca sebuah artikel ya kan, bahwa mungkin di tahun 2018 atau 2019 awal, pada saat itu Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang itu sudah pernah mengingatkan terhadap Pak Gubernur tentang keberadaan TAP. Jangan sampai keberadaan TAP ini membawa hal-hal penyalahgunaan wewenang maupun timbulnya kerugian negara. Memang belum ditemukan, tapi sudah ada himbauan, kan itu.
Yang menghimbaunya juga kan adalah lembaga anti rasuah. Ya. Iya kan yang kita ketahui gitu kan sosok KPK seperti apa. Betul. Seharusnya Pak Gubernur itu ketika diingatkan oleh lembaga anti rasuah ini segera mengkaji, ya kan? Segera merapatkan kembali tupoksi TAP di mana, keamanannya seperti apa, biar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Oke, siap Kang. Nah, temuan Kang lagi Kang yang tadi yang mungkin semakin menarik nih pemirsa ya, gitu loh. Sebetulnya sekarang yang terjadi sekarang fungsi TAP itu sebagai apa sih Kang? Nah, sekarang kalau kita membaca fungsi TAP dari sisi SK Kepgub, ya kan, memang ada dewan eksekutif, ya kan, ada dewan pakar, ya kan, jadi banyak ya gitu. Tapi banyak yang mundur sekarang tuh kan? Ya, mungkin dulu itu kita tahu ketua TAP itu adalah mantan rektor Unpad ya, Pak Trianggono. Pak Trianggono, ya betul. kan, ya. Beliau mundur, ya kan. Meskipun kita tahu bahwa Pak Trianggono pun banyak problem ketika beliau akan diangkat menjadi rektor Unpad. Betul, siap. Jadi beliau sudah memiliki problem, ya kan, meskipun kita tidak tahu problemnya sampai di mana, tapi oleh Pak Gubernur dijadikan sebagai ketua TAP. Tapi beliau pun mundur. Nah, kemunduran ini, ya kan, memang kita harus cari tahu, ya kan, gitu. Jadi ada apa di dalam tubuh? ya kan? Jadi Kang Budi harus mengundang beliau sebagai mantan ketua TAP, gitu kan, ya. Dan sekarang diganti oleh Arfi, ya, gitu kan, Pak Arfi. Yang memang saya tidak mengenal beliau, ya kan, tapi saat ini teknologi sudah canggih, ya kan, dunia teknologi sudah canggih, kita tinggal tanya di Google saja nama lengkap beliau, munculnya tim Sesrindu, ya, betul, tim sukses Ridwan Kamil dan UU, betul, gitu kan, betul, ternyata mungkin beliau bagian dari mana dulu tim Sesrindu, kan, penyumbang suara, inilah untuk pembangunan Jawa Barat, bukan diisi oleh para ex tim ses, ya, kelompok-kelompok tertentu, ya kan, gitu ya Kang ya. Siap. Nah, kemudian Kang, ini ada semacam kayak begini juga yang redaksi Pindai terima juga laporan, tapi kita baru bisa ungkapkan sekarang dengan pertemuan ini Kang. Jadi memang katanya mereka ini boleh dikatakan sebagai kepanjangan tangan Pak Gubernur. Mungkin akan mengetahui atau bisa menjelaskan ini Kang? Kalau ada seolah-olah sebagai kepanjangan tangan Pak Gubernur, memang di sini aja sudah disebut tim akselerasi pembangunan, ya kan? Berarti memang beliau ini adalah kepanjangan Pak Gubernur, ya kan? Dan memang fakta-fakta di lapangan, ya kan, yang memang ya kita sulit untuk mengungkapkan hal itu, ya kan? Tapi teman-teman di Pekat sendiri, ya kan, kita sudah membentuk tim, Kang, tim investigasi, ya kan, pengungkapan fakta tentang penyelewengan TAP. Dan itu sudah kita bentuk, ya kan. Apa saja Kang penyelewengannya Kang? Ya, dan memang kita masih kaji, ya kan, kita masih dalami, ya kan, sejauh mana, ya kan, fakta di lapangan, ya kan, dengan hal-hal dugaan-dugaan miring, kan gitu. Tapi kalau kita berbicara tim akselerasi pembangunan ini bukan kepanjangan tangan gubernur, kita juga bingung. Kalau TAP ini bukan kepanjangan tangan Pak Gubernur, kenapa TAP ini dibuat eksklusif, ya kan? Dengan contoh Rumdin wakil gubernur saja di Dago, ya kan? Itu sekarang dipergunakan oleh TAP. Jadi kalau kita berbicara TAP bukan kepanjangan dari Pak Gubernur, kenapa orang bukan kepanjangan Pak Gubernur atau bukan untuk kepentingan yang jelas, ya kan, bisa diam di situ? Berarti ada hal-hal yang bisa membuat TAP itu duduk di situ, ya kan? Dan mungkin TAP ini dibuat atau dianggap perannya tinggi. Padahal kalau saya ingin bertanya, berapa aset Pemprov yang banyak selain Rumdin
Pak Wagub. Iya. Kenapa harus room din Pak Wagub? Kenapa harus itu yang dipakai? Itu Ya. di tempat yang sangat strategis lah menurut Ya, kita ya. tempatnya Aha, good ya. ya. Semua mengenal Dago, ya kan. Aha. Malah room din Pak Wagub yang digeser gitu kan ya. Berarti eksklusif menurut Ya, saya ya, ya. bahwa TAP ini keberadaannya eksklusif lah gitu. Meskipun saya tidak bisa mengatakan saat ini ya. Jadi ini Kang Budi garis bawahi ya. Saat ini saya belum bisa mengatakan bahwa TAP itu telah melakukan penyalahgunaan wewenang maupun TAP berbuat yang tidak. Kan saat ini. Saat ini. Ya kan, gitu. Tapi next gitu ya. Saya akan membundel semua atas kajian tim investigasi dari Mana Ormas Pekat sendiri mengenai TAP ya kan, dan kita akan pelajari kalau memang ada penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang, mau itu gubernur maupun itu TAP, kita tidak akan segan-segan melaporkannya secara resmi. Oke. Kang, menurut kacamata Kang, hasil sementara resum ini Kang, apakah memang ada temuan itu Kang, temuan kejanggalan? Ya, kalau kemarin setelah saya audiensi dengan Dewan, ada salah satu wartawan nanya ke saya, berarti Ketua Pekat Jawa Barat mengetahui tentang proyek masker dan face shield? Saya jawab, saya tidak tahu. Tapi saya akan cari tahu. Kan gitu. Ya, saya jawab padanya. Saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu. Ya kan, kebenaran hal itu. Tapi kalau ya Kang Budi mengembalikan lagi pertanyaan dugaan, ya kan, ya sementara ini sih, ya saya pengennya tidak mau suudon. Nah, oke, siap. Saya inginnya husnuzon, ya kan gitu. Tidak mau suudon, makanya di dalam pernyataan sikap terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, kita meminta dalam 7x24 jam hari kerja, ya kan, memanggil Pak Gubernur dan mempertanggungjawabkan tentang kesuudonan maupun dugaan-dugaan yang miring. Biar kita ini yang tadinya miring jadi lurus. Jadi kita ini tidak mau Pak Gubernur ini dipersalahkan. Kita tidak mau Pak Gubernur dipojokkan, ya kan? Apalagi kemarin Pak Gubernur dipanggil oleh Mabes Polri, ya kan, oleh Bareskrim, diperiksa tentang kenapa ada pelanggaran protap COVID, ya kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan kita sebagai rakyat Jawa Barat, ya kan, khususnya tidak mau pemimpin kita ini dipersalahkan gitu. Betul. Makanya pertanyaan Kang Budi seperti itu harus segera oleh Pak Gubernur sendiri, ya kan, membuat open publik, ya kan, kalau perlu konferensi pers, ya kan, dengan Ketua TAP, paparkan TAP ini sejauh mana dan apa hasil karyanya, hasil kerjanya, ya kan, ya dari 2018, 2019, karena 2020 ini terhambat kegiatan karena COVID, ya kan, tapi kan bukan berarti TAP tidak bekerja, gitu kan, karena mungkin honorarium mereka tetap terima. Nah, berarti tetap saja harus ada laporan pertanggungjawaban sejauh mana. Gitu. Hanya menurut kemarin audiensi kita, salah satu pertanyaan kita, honorariumnya dari mana? Dari mana Kang? TAP itu. Kalau menurut Bu Nurul katanya dari Biro Umum. Anggarannya. Nah, berarti tinggal kita tanyakan terhadap Biro Umum. Nah, hanya memang saya belum melayangkan surat resmi terhadap Biro Umum, hanya pernyataan Bu Nurul, Biro Umum akan menjawab sejujur-jujurnya. Berapa? Kan gitu. Anggaran untuk kalau memang ada honorarium dianggarkan dari Biro Umum untuk TAP ini, kan begitu. Jangan sampai TAP ini seperti gaji buta. Karena boleh kita katakan TAP ini digaji oleh rakyat. Betul. Karena memakai anggaran negara dong. Ya, kan? betul. Dari APBD gitu. Beda lagi kalau TAP ini bekerja secara cuma-cuma. Ya. Tidak, pro bono ya? Ya, pro bono gitu ya, cuma-cuma. Ya, saya juga tidak akan terserah mereka lah mau kerja mau enggak, karena mereka pun nggak di honor kan gitu. Betul. Tapi kalau mereka merasa di honorarium ya harus bertanggung jawab dong. Siap. Dan kapan kira-kira Kang segera menyurati Kepala Biro Umum nih? mungkin besok atau lusa.
Kita akan menyurati Biro Umum, ya kan, dan akan meminta segera untuk dijawab. Kalau tidak mau menjawab, ya berarti kita kehilangan kepercayaan kembali terhadap Pemprov Jabar. Sebagai, ya kan, berarti ada yang ditutup-tutupi, ya kan. Ya sekarang kita berpikirnya logika saja lah kan, gitu ya. Saya tidak berbicara sebagai seorang praktisi hukum, ya, tapi saya berbicara logika umum saja. Kalau memang orang merasa tidak bersalah, ya kan, seharusnya ketika kemarin kita mempertanyakan TAP, atau kita berbicara TAP di media dan sebagainya, harusnya ketua TAP Arfi itu angkat bicara. Muncul. Nggak pernah muncul, Kang? Ya kan, katanya. Ya, katanya. Tapi ya sampai hari ini juga saya tidak mendengar gitu. Malah saya mendengar salah satu wartawan di media mungkin ntar saya share ke Kang Budi gitu, bahwa menelepon salah satu struktur TAP, tidak diangkat, malah diblok nomornya, gitu ya. Diblok nomornya, gitu kan. Belum punya jawaban mungkin, Kang. Jadi jawaban, jadi diblok gitu. Karena kalau yang namanya wartawan tuh biasanya terus ya mendesak, makanya daripada pusing diblok dulu, karena belum punya jawaban. Oh gitu ya. Jadi diblok dulu ya. Nah diblok. Nah terus mereka menelepon salah satu dewan pakar kalau tidak salah, yaitu pakar hukum tata negara juga, ya kan. Prof. Asep Warlan, ya kan, karena ada di dalam tubuh TAP. Saya kadang-kadang memang saya ini bukan orang hukum tata negara, tapi S1 saya hukum tata negara, gitu. Saya S1 saya hukum tata negara, S2 saya hukum pidana. Tapi saya ini punya turunan guru besar tata negara Unpad. Prof. Sahran Basah itu adalah guru besar HTN, Kang. Betul. Ya. Beliau itu adalah kakak bapak saya, berarti Uwa. Kan gitu. Berarti saya pun wajib hukumnya untuk mendalami HTN, gitu ya. Nah, ketika saya melihat Prof. Asep Warlan ini berbicara di dalam sebuah media itu. Apa, Kang, temuan dari pemberitaan itu seperti apa, Kang? Iya. Nah. Jadi beberapa hari kemarin lah, ya, saya dikirim link oleh pengurus Pekat di Jawa Barat, Jabar News, ya kan? Jabarnews.com ya? Ya, jabarnews.com, bahwa pakar hukum tata negara kita, ya kan, Prof. Asep Warlan, beliau dihubungi, ya kan? Pada saat itu beritanya saat dimintai keterangan. Sebentar, saya potong dulu. Asep Warlan itu memang juga dia dewan pakar di TAP? Ya, kalau melihat struktural di SK Kepgub, beliau adalah dewan pakar. Oke, siap. Salah satu dewan pakar di TAP. Apa tuh, Kang? Isinya seperti apa? Nah, saat dimintai keterangan terkait isu tersebut, LP Najmujaman tidak menjawab, ya kan? Ya mungkin bingung. Siapa LP Najmujaman ini, ya kan? Kaitannya apa dengan Pak Gubernur? Oke, siap. Gitu. Mungkin beliau nggak menjawab itu, bingung. Apakah ada kaitan saudara atau ini, ya saya tidak mau menjawab lah, silahkan cari tahu kan gitu ya. Kemudian jabarnews.com mengkonfirmasi dugaan nepotisme kepada salah satu anggota TAP itu di Dewan Pakar, Asep Warlan, ya kan. Saat dihubungi, Asep Warlan mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut. Menurutnya penunjukan pengurus TAP merupakan mutlak kewenangan gubernur, ya kan. Padahal kalau sekarang kita merujuk Kepgub tersebut kepada Pergub 76, itu yang diberikan kewenangan mungkin staf ahli, staf ahli gubernur, yang bisa menunjuk siapa yang akan membantu keahliannya. Betul, staf ahli ya tersebut. Kan? Staf ahli tersebut, karena merujuk terhadap Pergub, ya kan. Tapi memang Kepgub ini keputusan pribadi, keputusan individual. Jadi kalau keputusan individual harusnya dipertanggungjawabkan secara individual. Jangan dipertanggungjawabkannya secara bersama-sama. Nah, harusnya Kepgub ini ya memang keputusan Pak Gubernur, ya kan? Dan mungkin ya Pak Gubernur sendiri yang harus bertanggung jawab menjelaskannya, kan begitu ya, Kang. Nah, kalau kita lihat kembali, ya kan,
menurut penunjukan pengurus TAP merupakan mutlak kewenangan gubernur. Ya, itu menurut Pak Asep Warlan, ya kan. Jadi saya tidak tahu benar-benar kewenangan gubernur, gitu kan. Jadi hal itu kewenangan gubernur. Siapa saja mungkin pengurus TAP, ya kan, anggota TAP, jelas di sini mutlak kewenangan gubernur, ya kan gitu. Menurut Prof Warlan sebagai pakar hukum tata negara, ya. Saya pun tidak tahu kenapa saya dipilih. Setahu saya kalau tim inti, tim pakar, namanya itu semua independen. Ya. Ya kita memang tidak tahu juga keindependenannya, ya kan? Ya saya menduga hal yang wajar. Ya, boleh dugaan itu wajar. Ya dugaan wajar, Betul. ya kan? Yang penting saya tidak menjudge keburukan. Ya, Nah, betul. saat ini Pak Warlan bercerita semuanya independen, tim inti, ya kan gitu. Nah, ucap Asep saat dihubungi, kan begitu. Nah di halaman berikutnya, kendati demikian, Asep mengira bahwa jika ada tim ses dan keluarga Ridwan Kamil, pasti ditunjuk sesuai keahliannya dan bisa bekerja secara profesional. Oke, kita hargai. Ya. Ditunjuk sesuai keahlian dan bisa bekerja secara profesional. Jelaskan keahliannya apa dan sejauh mana keprofesionalannya. Fair dong. Ya, betul. Ya, gitu. Kalau menurut Pak Asep Warlan ini ada tim ses dan keluarga Ridwan Kamil pasti ditunjuk sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan profesionalnya. Tolong ungkap di publik keahliannya apa, profesionalismenya sejauh mana, Oke. dan karyanya sejauh mana. Jadi kita ini tidak seudon. Nah, kan begitu. Nah, lanjut beliau mengatakan kalau seandainya ada tim-tim kecil yang memang itu mungkin ada tim ses di situ, tapi pasti juga bekerja profesional, jelasnya. Saat ditanya soal dugaan Ridwan Kamil melakukan praktik nepotisme, Asep malah kembali mempertanyakan bahwa jika gubernur mempekerjakan mantan tim ses dan keluarganya untuk kepentingan Provinsi Jabar, apakah itu dinilai salah? Kan itu menurut Pak Asep Warlan begitu. Emang salah mereka bekerja seperti itu? Katakanlah mereka tim sukses atau saudaranya. Tapi apakah salah mereka bekerja untuk provinsi? Tanya balik Pak Asep Warlan begitu. Ya. Kalau sekarang emang salah mereka bekerja seperti itu, katakanlah mereka tim sukses atau saudaranya, menurut saya jangan katakanlah, itu sudah pasti. Sudah pasti di dalam TAP itu tim ses Rindu, ya kan? Dan ada beberapa keluarganya. Jadi jangan katakanlah. Ya, jadi itu bahasa yang kurang pasti kalau katakanlah. Kan beliau ini Dewan Pakar. Dewan Pakar. Ya kan? Masa tidak mengetahui anggotanya? Masa tidak mengetahui anggotanya? Ya kan, kalau mungkin Kang Budi dengan saya saudara jauh, beda nenek, beda uyut, wajar kita tidak saling mengenal. Ya, betul. Tapi kalau mungkin saya saudaranya atau adiknya pejabat, ya kan, dan memang Kang Budi pun dekat dengan pejabat itu, masa tidak tahu? Ya, Kalau saya ada kaitan betul. darah, kan begitu. Betul. Nah, menurut saya gitu ya, ketika melihat Prof Asep Warlan berbicara seperti ini, saya juga membingungkan gitu kan ya. Kenapa beliau dalam artian tidak memaparkan konstruksi dan kedudukan hukum sebagaimana ketatanegaraan beliau. Keahlian Ya, di sini harusnya beliau jabarkan. Menurut apa, pandangan apa, pendapat apa. Ya. Malah beliau menceritakan yang lain-lain, ya kan? Jadi saya pun menyayangkan gitu kan, pandangan-pandangan Prof Asep Warlan ini kurang tepat gitu. Jadi harusnya beliau sebagai Dewan Pakar menjelaskan terhadap publik kedudukan TAP itu berdasarkan landasannya kekuatannya di ya kan? Jadi tidak ada penyimpangan. Betul. Kan begitu. Ya mungkin Pak Asep Warlan diangkat oleh Pak Gubernur sebagai Dewan Pakar itu karena keahliannya dia dalam pengetahuan dia soal hukum ketatanegaraan. Sehingga untuk mengelola sebuah provinsi juga ada ilmu-ilmu ketatanegaraan. Oke. Tapi kemudian ada hal yang menarik yang mungkin tadi kalau saya ini sedikit rangkuman tadi apa yang Kang Boyke
utarakan. Jadi tapi ada semacam sebuah opini pembenaran dari Pak Asep Warlan yang dipertanyakan oleh Kang Boyke tuh, kok seorang Asep Warlan yang notabene dia sebagai dewan pakar tidak mengetahui di dalamnya sana itu ada tim sesnya, ada saudaranya dari Pak Gub sendiri gitu. Itu ini kayak semacam sebuah pembenaran, Kang. Tapi whatever, kayak kami di sini bukan posisi untuk menjudgment menjudgment sesuatu, atau kita ya tadi yang mengutip dari Pak Kang Boyke bilang kita harus selalu husnuzon, tidak suudzon. Ya, biarkanlah kita menunggu jawaban 7 kali 24 jam yang dilayangkan oleh Kang Boyke atau Pekat kepada tim provinsi ya, gitu, untuk menjawab apa itu TAP, apa itu fungsi TAP, dan sudah sejauh mana TAP itu bekerja, gitu. Oke, demikianlah pemirsa ngobrol kita kali ini. Semoga jangan bosan-bosan, Kang. Ini pasti episode ini akan terus bersambung, Kang, karena sebetulnya saya ingin semua dihadirkan, baik dari pihak provinsi, baik dari pihak Akang, kemudian dari tim TAP-nya sendiri, duduk bersama kita bahas kupas tuntas mungkin di episode yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.